Strategi ekonomi sirkular untuk pembangunan berkelanjutan. Unit 2. Toolbox ekonomi sirkular. Instrumen kebijakan yang tersedia di tingkat pemerintah daerah. Selamat datang di unit terakhir dalam pelatihan ini. Di sini Anda akan menggali alat-alat kebijakan yang terdapat dalam City Practitioners Handbook Circular Food Systems. Anda juga akan mendapatkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan dan implementasi, serta belajar dari studi kasus kehidupan nyata di mana alat kebijakan ini diterapkan. Anda akan memiliki pemahaman mengenai berbagai pendekatan yang dilakukan kota dan merancang bauran kebijakan Anda sendiri. Pemerintah lokal dan regional memiliki sejumlah instrumen untuk membangun kerangka kebijakan yang kuat untuk langkah-langkah ekonomi sirkular. Alat-alat ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama: peraturan dan perencanaan, ekonomi, kerjasama, dan pendidikan serta pengetahuan. Dalam setiap kategori, Anda dapat melihat contoh alat tersebut. Tidak semua alat dapat diterapkan atau berguna untuk perjalanan pengembangan sirkular Anda. Pilih satu dari setiap kategori yang sudah atau akan digunakan oleh kota Anda di masa mendatang. Penting untuk memahami alat kebijakan yang Anda perlukan, seperti mengetahui pemangku kepentingan mana yang akan terlibat dalam perjalanan Anda. Kota sirkular menggabungkan berbagai pemangku kepentingan dan intervensi dalam rantai nilainya. Para pemangku kepentingan ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 6 kelompok. Praktisi infrastruktur perkotaan, penyedia layanan kota, bisnis dan industri, inovasi dan penelitian, inisiatif masyarakat, dan penduduk serta kelompok rentan. Di bawah infrastruktur perkotaan, ada beberapa aktor yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan binaan, fasilitas umum, atau peralatan modal tetap. Pihak pemerintah cenderung sangat aktif di sini. Namun, aktor swasta juga dapat bekerja dengan mereka untuk mengelola infrastruktur perkotaan. Layanan kota diberikan oleh pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Ini dapat berupa penyediaan sanitasi, perawatan kesehatan, layanan transportasi, atau perumahan untuk beberapa contohnya. Meskipun aktor dominan di sini adalah pemerintah daerah, kita juga mendapati ada aktor publik regional dan nasional yang menetapkan anggaran kota dan menentukan tujuan kebijakan yang lebih luas. Beberapa layanan kota seperti catering dan pengelolaan limbah juga dapat dialihdayakan ke perusahaan lokal untuk dikelola yang melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, bisnis dan industri juga beroperasi dalam yurisdiksi pemerintah daerah. Kota bekerja sama untuk menciptakan solusi yang lebih sirkular. Kota juga memiliki kewajiban untuk memastikan bisnis dan industri yang beroperasi di yurisdiksi mereka mematuhi peraturan, misalnya aturan mengenai lingkungan. Di dalam Pusat Inovasi dan Penelitian, kami menemukan organisasi penelitian lokal, universitas, dan startup. Semua pelaku ini dapat membantu kota melompat maju dalam perjalanan sirkular mereka melalui solusi yang inovatif,
proyek pencontohan, dan kemitraan khusus. Inisiatif komunitas seperti yang berasal dari organisasi nirlaba atau jaringan individu dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerapan model ekonomi sirkular. Terakhir, ada warga dan kelompok rentan. Mereka termasuk orang-orang yang tinggal dan bekerja di kota, dan terutama mereka yang mungkin terkena dampak negatif secara tidak proporsional atau mereka yang kurang mampu mewakili kepentingan mereka sendiri. Memastikan kelompok ini terlibat dalam perjalanan sirkular sangat penting untuk transisi yang adil secara sosial. Meskipun setiap kelompok pemangku kepentingan memainkan peran yang berbeda, semuanya penting. Memastikan representasi mereka penting untuk implementasi dan penerimaan inisiatif sirkular yang berhasil. Para pihak yang mendukung secara keuangan juga penting dan bisa datang dari berbagai kategori bergantung pada area kebijakannya. Mari kita lihat bagaimana unsur-unsur ini digunakan dalam contoh sektor pangan. Di sini ada bauran kebijakan yang dirancang untuk sektor pangan. Kita akan menggunakan ini sebagai template untuk belajar bagaimana masing-masing 6 bidang ini digabungkan dengan instrumen dari toolbox kebijakan ekonomi sirkular. Judul kolom menunjukkan 4 jenis instrumen kebijakan yang kita cakup di awal unit ini: regulatori dan perencanaan, ekonomi, kerjasama, pendidikan, dan pengetahuan. Judul kolom menunjukkan 6 pengelompokan di mana kita bisa melihat pemangku kepentingan dan kegiatan mereka. Infrastruktur perkotaan, layanan pemerintah daerah, bisnis dan industri, inovasi dan penelitian, inisiatif komunitas dan warga, serta kelompok rentan. Setiap tabel menggambarkan aksi yang dapat dilakukan dengan alat kebijakan dan kelompok kepentingan. Misalnya, di bawah kelompok alat regulatori dan perencanaan dan infrastruktur perkotaan, kita melihat norma lokal dapat dikembangkan untuk memprioritaskan perkebunan organik dan produksi pangan lokal. Membuat bauran kebijakan seperti ini memberikan tinjauan yang membantu dari semua aksi yang dapat kota lakukan dalam konteks lokal mereka. Mari kita lihat beberapa studi kasus kota yang sudah menggunakan alat kebijakan ini di satu atau lebih area kegiatan pemangku kepentingan. Studi kasus pertama melihat bagaimana Kota Bonn memperbaiki infrastruktur perkotaannya untuk area prioritas pangan mereka. Bonn di Jerman menjadi bagian dari jaringan kota organik pada tahun 2019 untuk mempromosikan perkebunan dan pemrosesan organik dan mendorong permintaan makanan yang dihasilkan secara lokal dan organik. Dengan semakin meningkatnya kuota makanan organik dalam layanan pangan warga, Dewan Kota mengesahkan resolusi di tahun 2019 untuk memprioritaskan perkebunan organik yang dilakukan di lahan pertanian kota yang disewakan. Kota menggunakan 2 jenis alat untuk ini. Pertama, Bonn memasukkan alat pendidikan dan pengetahuan dalam bauran kebijakannya. Kota ini mengembangkan paduan perkebunan regeneratif yang memberikan rujukan dan bahan-bahan pendukung untuk pengelolaan lahan yang lebih baik. Kota ini juga menggunakan jejaring mereka untuk menjangkau warga melalui kampanye kehumasan. Alat kedua yang Bonn lakukan dalam bauran kebijakannya adalah regulatori. Dewan Kota pada tahun 2019 mengeluarkan resolusi yang membuat kerangka kebijakan untuk memfasilitasi akses kepada lahan perkotaan untuk pertanian regeneratif. Dengan menggunakan langkah regulatori yang serupa dalam bauran kebijakan dapat membantu pemerintah daerah mempromosikan langkah-langkah sirkular yang terdapat dalam area prioritas yang sudah mereka identifikasi sebelumnya. Studi kasus kita berikutnya adalah Medellin, Kolombia yang berupaya meningkatkan sirkularitasnya melalui pemberian barang dan jasa publik. Medellin memulai program pemerintah kota, taman kota, dan pinggir kota untuk mendukung pembangunan pasar-pasar terdekat. Dewan Kota sangat aktif dalam memperkuat jalur distribusi pangan, misalnya dengan menghubungkan petani lokal dengan layanan transportasi.
Saat pandemi COVID-19, pemerintah juga memfasilitasi pengangkutan makanan dari produsen lokal ke kantin-kantin populer agar dapat menyediakan makanan bagi penduduk yang paling rentan di Medellin. Untuk intervensi ini, instrumen kerjasama dan regulatori dipilih oleh kota untuk bauran kebijakannya. Pertama, Medellin bertindak sebagai penghimpun dari berbagai aktor sektor makanan untuk memungkinkan kolaborasi. Juga memprioritaskan konsolidasi pasar dan kedekatan jarak pasar agar memungkinkan kolaborasi. Sangatlah penting untuk mengakui peran pemerintah daerah dalam membangun hubungan yang solid dan sehat antar ruang yang menghasilkan dan mengkonsumsi makanan, serta antar aktor di berbagai lingkungan, komunitas perkotaan dan perdesaan, kawasan dan departemen. Langkah kedua yang Medellin gunakan adalah regulatori. Di langkah ini, mereka memperkenalkan kuota makanan lokal dalam kontrak makanannya untuk memberi insentif terhadap penggunaan hasil panen setempat dari taman kota atau pinggir kota. Perspektif teritorial dan kota pada sistem pangan baru-baru ini mulai diterapkan dalam program ketahanan pangan dan nutrisi di Medellin. Gangguan terhadap rantai pasok makanan saat pandemi COVID-19 semakin menekankan pentingnya hasil panen lokal untuk ketahanan pangan kota. Perspektif teritorial dan kota telah membantu dalam menghasilkan pendapatan bagi produsen, menurunkan biaya untuk para vendor pemasok, dan membantu dalam memastikan jalur pasokan makanan yang aman. Kini kita akan melihat bagaimana pemerintah daerah di Beijing menggunakan instrumen kebijakan yang berbeda untuk membantu bisnis dan industri lokal saat pandemi COVID-19. Di tengah krisis kesehatan global, Biro Pertanian dan Perdesaan pemerintah kota Beijing menghubungkan petani lokal dengan perusahaan melalui platform pasokan dan permintaan produk pertanian. Hal ini memungkinkan produsen dan pemasok untuk tetap berdagang tanpa perlu melakukan kontak fisik. Petani lokal juga dapat melakukan pembelian bersama secara grosir yang membantu menurunkan biaya dan menurunkan kerentanan finansial saat pandemi. COVID semakin meningkatkan kekhawatiran mengenai dampak sistem pangan lokal dan otoritas yang merespon dengan berbagai aksi untuk meredam kerentanan sistem dan memastikan pasokan pangan yang memadai. Dalam konteks ini, Beijing menerapkan instrumen kerjasama dan ekonomi dalam respon bauran kebijakannya. Kota menggunakan kerjasama untuk mempromosikan kepemilikan komunal atau kelompok dari mesin dan fasilitas penyimpanan melalui koperasi tani. Juga memfasilitasi kolaborasi antara 32 departemen serta kementerian dan komisi untuk membangun kelompok kerja untuk pencegahan dan pengendalian epidemi, perawatan medis, penelitian ilmiah, publikasi, hubungan luar negeri, dan dukungan logistik. Langkah-langkah koperasi juga diterapkan untuk membantu menyesuaikan produk pangan dengan pasar dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam rantai pasok. Instrumen kedua yang digunakan adalah ekonomi. Beijing mengembangkan langkah pengurangan pajak dan fasilitas kredit bagi petani untuk membantu mereka meningkatkan atau memperluas produksi mereka. Kementerian Keuangan juga mengumumkan rencana untuk mengurangi biaya jaminan kredit pada tahun 2020 untuk entitas pertanian yang dipengaruhi oleh krisis. Studi kasus kita berikutnya membawa kita ke Seoul, Korea Selatan, di mana kota ini mempromosikan kegiatan sirkular kepada warganya melalui kerja-kerja riset dan inovasi. Di Seoul, Pusat Teknologi Pertanian Seoul yang berafiliasi dengan pemerintah kota memberikan pelatihan dan bantuan teknis mengenai pertanian kota berkelanjutan. Baru-baru ini, lembaga tersebut menawarkan saran dan peluang belajar bagi warga yang tertarik pada pertanian kota dan pinggir kota. Pada tahun 2020, lembaga ini memberikan pelatihan mengenai sistem aquaponik sirkular yang menyoroti peluang untuk menutup lingkaran pada berbagai area prioritas. Seoul menggunakan instrumen pendidikan dan kerjasama dalam bauran kebijakan. Mereka juga memberikan peluang pendidikan bagi warga melalui Pusat Teknologi Pertanian.
Kota membantu konsumen membuat keputusan pembelian berkelanjutan dengan label spesifik untuk produk pertanian regeneratif. Hal ini membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang berkelanjutan. Selain itu, kota membantu membangun taman sayur di atap rumah dan menggunakan sisa lahan untuk menyediakan kotak sayur agar membantu warga belajar secara langsung tentang sistem pangan berkelanjutan. Kota juga menekankan pada kerjasama, serta bermitra dengan pusat teknologi pertanian. Kota bekerja sama dengan organisasi pengetahuan untuk memetakan titik-titik pembelian pangan yang diproduksi melalui praktek-praktek regeneratif. Studi kasus kelima kita menggambarkan peran yang dapat dimainkan oleh inisiatif komunitas dalam menjalankan langkah-langkah sirkular. Rosario di Argentina diakui secara global akan program pertanian perkotaan mereka yang sangat berkontribusi pada penyediaan akses pada makanan organik bagi warga kota mereka yang miskin. Kota ini terutama fokus pada dukungan terhadap pertanian organik perkotaan di daerah kumuh dan mendorong komunitas untuk berbudidaya di lahan-lahan yang kosong. Pada 2014, kota ini membangun proses percepatan formalisasi hibah lahan kota yang kosong dengan tujuan memperkuat jaminan sewa lahan bagi para pekebun dan agrikulturalis. Kelompok sasarannya adalah warga yang ingin menggunakan lahan untuk tujuan pertanian. Untuk melakukan ini, kota menggunakan instrumen pendidikan dan pengetahuan. Kota juga memfasilitasi akses terhadap pelatihan pertanian regeneratif skala kecil dan juga menawarkan tur dengan pemandu ke kebun-kebun sayur. Lokakarya mengenai perkebunan organoponik dan kelas memasak di alam terbuka. Anggota dari jejaring pekebun Rosario menampilkan tanaman sayur dan obat yang mereka tanam secara organik. Demikian pula dengan teknologi yang mereka gunakan untuk perkebunan vertikal, pengeringan produk yang menggunakan sinar matahari, dan pendaur ulangan limbah secara anaerob. Dalam hal instrumen kerjasama, kota memberi akses terhadap lahan dan ruang untuk perkebunan regeneratif yang dilakukan oleh komunitas. Rencana awalnya adalah mendukung 20 kelompok pekebun dan perlahan memperluas program ini ke seluruh kota. Namun, inisiatif ini sangat berhasil sehingga justru membuat mereka kewalahan menerima permintaan untuk memberikan bantuan. Berbagai upaya dilakukan untuk menguatkan produksi makanan segar secara mandiri, skala kecil, terutama di area perkotaan dan pinggir kota yang berpendapatan rendah. Pendanaan untuk peralatan, input, dan pelatihan pun dinaikkan, dan dalam 2 tahun sekitar 800 taman komunitas menghasilkan sayur untuk sekitar 40.000 orang. Studi kasus terakhir kita membawa kita kembali ke Seoul untuk menunjukkan bagaimana individu dapat didorong untuk mengadopsi lebih banyak perilaku sirkular melalui bauran kebijakan. Seoul mengimplementasikan skema denda bagi makanan yang dibuang pada tahun 1995 dan memperbaiki kualitasnya hingga saat ini dengan keranjang sampah daur ulang makanan di kompleks apartemen dan ruang publik. Pada tahun 2012, jumlah sampah harian yang dihasilkan oleh 10,3 juta warga kota dan 780.000 bisnis adalah 9.189 ton setiap harinya. Limbah ini harus dibuang sesuai dengan peraturan 25 distrik otonom yang ada di kota. Mereka mengeluarkan kantong sampah yang digunakan oleh rumah tangga untuk membuang sampah mereka sebagai bagian dari skema denda yang dikenakan sesuai dengan sampah yang mereka buang. Rumah tangga berpenghasilan rendah menerima kantong untuk pembuangan limbah makan secara gratis. Namun ternyata tindakan ini menyebabkan pembuangan limbah ilegal di kota. Untuk mencegah hal ini, taman bunga dipasang di area pembuangan ilegal yang umum dan hukuman baru diberlakukan. Sekali lagi, kita melihat efektivitas penggabungan instrumen pendidikan dan pengetahuan dengan instrumen ekonomi. Melalui kampanye pendidikan, kota ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan sampah makanan dan memberikan strategi konkret bagaimana rumah tangga dapat mencegah sampah.
Karena warga bertanggung jawab menanggung biaya pengumpulan dan penanganan limbah mereka, mereka mendapatkan insentif yang jelas untuk mengurangi produksi limbah mereka. Biaya ini bergantung pada jumlah limbah yang mereka buang. Semakin banyak, semakin tinggi. Rumah tangga hanya dapat merasakan manfaat biaya pembuangan limbah yang kecil bila limbah organik dikumpulkan secara terpisah. Gunakan pengetahuan yang telah Anda peroleh selama unit pembelajaran dan latihan untuk menyusun peta jalan mini ekonomi sirkular untuk kota Anda. Latihan kelima dan terakhir. Jangan ragu untuk meninjau kembali studi kasus, strategi 5R, dan menggunakan semua sumber daya dari pelatihan ini untuk mendukung Anda. Strategi 5R dan 15 rangkuman tindakan terkait ada di bawah dalam catatan pelatihan, sehingga Anda dapat merujuknya selama mengerjakan tugas. Jangan lupa untuk spesifik dan relevan dengan konteks kota Anda. Pertimbangkan juga kapasitas untuk memastikan bauran kebijakan Anda realistis. Anda akan menemukan tautan ke latihan terakhir di bawah ini di dalam catatan. Kini mari kita rangkum apa yang sudah dicakup dalam unit ini. Terdapat berbagai jenis instrumen bagi pemerintah daerah dan regional untuk memfasilitasi perjalanan sirkular mereka, termasuk alat regulatori dan perencanaan, ekonomi dan kerjasama, serta pendidikan dan pengetahuan. Kita juga belajar bahwa kota sirkular merupakan kerangka sistem yang berguna untuk mengumpulkan berbagai intervensi ekonomi sirkular pada rantai nilai sumber daya. Dan terakhir, kita melihat bahwa kolaborator utama untuk kota sirkular secara umum terdiri dari 6 kelompok. Praktisi infrastruktur perkotaan, penyedia layanan pemerintah, bisnis dan industri, inovasi dan riset, inisiatif komunitas, dan kelompok rentan serta warga. Selamat! Anda telah berhasil menyelesaikan pelatihan strategi ekonomi sirkular untuk pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas dedikasi Anda dalam menyelesaikan pelatihan ini. Kini Anda dapat menerapkan keterampilan dan pengetahuan baru dan mempraktekkannya langkah-langkah ekonomi sirkular. Biarkan bauran kebijakan yang Anda ciptakan memandu perjalanan Anda. Kami undang Anda untuk memperluas pengetahuan Anda dengan mengikuti pelatihan lain. Untuk informasi rinci mengenai pelatihan keuangan inovatif yang disebutkan di awal unit, lihat catatan pelatihan.